Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan bismillah di sini. Yang saya hormati rekan media. Berikut agenda kita hari ini ya, terkait penetapan klien saya sebagai tersangka. Ya kan? Dan kami juga sudah mendapati surat penetapan tersangka dari Polresta Barelang. Dalam hal perkara ini, saya sebagai pengacara, karena ini kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka, kita menghormati itu. Tapi terlepas dari itu, saya bermohon di sini kepada Bapak Kapolres yang saya hormati, berikut Bapak Kasat Reskrim yang saya hormati, dan penyidik khususnya yang menangani perkara ini. Karena apa? Klien saya di sini membela hak anaknya. Itu poin yang pertama harus saya sampaikan. Berikut, kenapa saya bermohon di sini agar objektif dalam perkara ini? Dikarenakan apa? Pada saat saya mendampingi klien saya, ya, diperiksa sebagai saksi awalnya, ya, di Polresta Barelang, dan itu penyidik menanyakan, saya bermohon di sini kepada Bapak Kapolresta Barelang yang saya hormati, berikut Bapak Kasat Reskrim yang saya hormati, dan juga khususnya penyidik yang menangani perkara ini. Karena kemarin seminggu yang lalu saya mendampingi klien saya, ya, diperiksa sebagai saksi. Di situ penyidik, ya, yang memeriksa klien saya yang saya hormati menanyakan terkait parkir mobil di depan Juwita tersebut, ya kan? Ini siapa yang parkir duluan? Kan begitu. Saya menyampaikan penyidik tersebut, begini loh Pak penyidik, alangkah bagusnya videonya diambil secara utuh, biar tahu siapa yang parkir duluan. Karena apa? Di sini, ya kan, biar penyidik bisa melihat kebenarannya seperti apa. Jadi klien saya mendatangi Port Juwita tersebut itu setelah rapat dengan karyawannya, kan begitu. Dan tidak ada perencanaan untuk membawa karyawannya tersebut datang ke Port Juwita tersebut. Karyawannya loh ya, bukan preman. Begitu lebih kurang. Makanya saya sampaikan dengan penyidik bahwasanya apa? Mintalah video yang utuh sebagai bukti yang disajikan oleh Port Juwita tersebut. Begitu. Saya nomor 20 tahun 2025 tentang alat bukti untuk mempidanakan. Bisa-bisa saja, cuman seharusnya ya kan, alat bukti itu utuh. Itu yang pertama. Berikut, dikarenakan sudah ada penetapan tersangka di sini, maka saya besok akan bermohon untuk minta BAP turunan lengkap supaya saya bisa menelaah perkara ini. Kalau seandainya ada kejanggalan-kejanggalan terkait bukti dan lain-lainnya, maka saya akan tegas di sini minta gelar perkara khusus. Berikut, saya melihat di sosial media, ya, terkait izin, ini agak lebar sedikit ya, izin yang hanya ada izin operasional dan NPSN-nya tidak ada. Artinya apa? Di kementerian, ya, di kementerian tidak terdaftar guru-guru ini. Sementara pelaporan mereka di Polresta Barelang itu adalah guru yang diintimidasi. Berikut, ya, pasalnya itu 448. 448 itu apa? Ya, kekerasan dan juga pengancaman. Di mana pengancaman klien saya? Tolong dibuktikan. Di mana juga kekerasannya? Klien saya mendatangi Juwita tersebut karena apa? Ya, rekan media yang saya hormati, karena anaknya diduga dibully oleh teacher Port Juwita, dan di sini juga ada mendatangi Port Juwita tersebut karena anak kandungnya dibully, ya, diduga yang dilakukan oleh Port Juwita, dan juga dipukul, diduga dilakukan oleh teacher Port Juwita tersebut dan yang lainnya. Jadi atas itu, ini kami juga, klien saya sudah berobat membawa anaknya di Rumah Sakit BB Batam. Di sini ada surat keterangan, baik, jelas nama Rek Unrek, tempat tanggal lahir Singapura 27 September 2023, disesuaikan lagi. Saya lanjut ke kesimpulannya, ya, biar rekan media mengetahui. Saya bicara di sini berdasarkan bukti. Baik, di kesimpulannya itu adalah
pada usia 2-3 tahun, anak belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami atau menceriakan emosinya, sehingga trauma seringkali muncul melalui tindakan dan perubahan kebiasaan. Poin pertamanya, kecemasan berlebihan menjadi sangat lengket dengan orang tua dan takut berpisah walaupun hanya sebentar. Poin yang kedua, yang disimpulkan oleh Rumah Sakit Bayu Batang, gangguan tidur, sering terbangun, mengalami mimpi buruk, atau histeris saat tidur. Dan poin yang ketiga, perubahan emosional, mudah marah, agresif, tentram yang tidak biasa. Dan ini surat keterangan tentang fisikisnya, psikologi. Di sini juga ada atas nama Udrek, lagi-lagi sudah jelas di sini namanya, kan? Lahir di Singapura. Saya langsung merujuk ke poin kesimpulannya. Psikolog yang cukup signifikan berupa peningkatan rasa takut, lekat utama gangguan tidur. Saat parah sekali anak klien saya ini, psikisnya kena, dan inilah dasar kenapa klien saya mendatangi Pojita tersebut. Tidak ada mensrea jahatnya di situ. Jadi dia hanya ingin memberitahukan kepada diduga guru Pojita tersebut yang melakukan, supaya anak-anak lain tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.